Bab 18 Pembaru Amerika bagian ketiga. Sungguh tidak ada bahasa yang dapat menggambarkan kemuliaan pertunjukan yang begitu indah. Tak seorang pun yang tidak melihatnya dapat membentuk suatu gambaran yang memadai dalam pikirannya mengenai kemuliaan peristiwa itu. Tampaknya bagaikan seluruh langit berbintang berkumpul di suatu titik dekat zenit atau puncak, dan secepat kilat serta-merta serentak memancar ke segala penjuru kaki langit. Tetapi tidak habis-habisnya ribuan meteor diikuti ribuan meteor lainnya, seolah-olah semuanya itu diciptakan untuk kejadian itu. Suatu gambaran yang lebih tepat ialah bagaikan sebatang pohon ara yang menggugurkan buahnya apabila dihembus angin kencang. Tidak mungkin untuk memperhatikan seluruhnya. Dalam New York Journal of Commerce 14 November 1833 muncul sebuah artikel panjang mengenai fenomena ajaib ini yang berisi pernyataan berikut. Saya pikir tak seorang ahli filsafat atau sarjana pun yang menceritakan atau mencatat suatu kejadian seperti kejadian kemarin pagi. Seorang nabi meramalkannya dengan tepat 1800 tahun yang lalu. Jikalau kita mengalami kesulitan untuk mengerti bahwa bintang-bintang yang berjatuhan itu berarti jatuhnya bintang-bintang dalam satu-satunya pengertian yang mungkin benar secara harafiah. Demikianlah diperagakan tanda-tanda terakhir kedatangannya mengenai mana Yesus menyuruh murid-muridnya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Matius 24 ayat 33. Setelah tanda-tanda ini, Yohanes melihat sebagai peristiwa besar berikut yang lainnya. Langit menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung, sementara bumi bergoncang, gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Dan orang jahat yang ketakutan berusaha melarikan diri dari hadirat anak manusia. Wahyu 6 ayat 12-17. Banyak yang menyaksikan jatuhnya bintang-bintang itu, memandangnya sebagai suatu berita penghakiman yang akan datang, suatu jenis tanda yang mengerikan, tanda pendahuluan yang pasti, suatu tanda penuh kemurahan dari hari besar yang menakutkan itu. Dengan demikian, perhatian orang-orang ditujukan kepada kegenapan nubuatan dan banyak dituntun untuk memperhatikan amaran kedatangannya yang kedua kali. Pada tahun 1840, kegenapan nubuatan yang luar biasa yang lain menimbulkan perhatian yang luas. 2 tahun sebelumnya, Josiah Leach, salah seorang pendeta terkemuka yang mengkhotbahkan kedatangan Kristus yang kedua kali, menerbitkan penjelasan buku Wahyu Pasal 9 yang meramalkan kejatuhan kekaisaran Ottoman. Menurut perhitungannya, kekuasaan ini akan digulingkan kira-kira bulan Agustus 1840 tarik Masehi. Dan hanya beberapa hari sebelum itu terjadi, ia menulis, setelah melewati periode pertama 150 tahun yang digenapi secara tepat sebelum Dekoses naik tahta atas izin orang-orang Turki, dan bahwa yang 391 tahun 15 hari yang mulai pada penutupan periode pertama itu akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 1840 ketika kekaisaran Ottoman di Konstantinopel diharapkan akan hancur, dan saya percaya bahwa hal ini akan terjadi demikian. Pada waktu yang ditentukan, Turki melalui duta-dutanya menerima perlindungan dari kekuasaan Eropa yang bersekutu. Dengan demikian menempatkan dirinya di bawah pengawasan bangsa-bangsa Kristen. Peristiwa ini benar-benar menggenapi ramalan. Pada waktu berita ini diketahui, orang banyak diyakinkan mengenai tepatnya prinsip-prinsip penafsiran nubuatan yang dianut oleh Miller dan rekan-rekannya, dan motivasi yang kuat telah diberikan kepada pergerakan Advent. Orang-orang yang berpendidikan dan yang berpangkat bersatu dengan Miller, baik dalam mengkhotbahkan maupun menyiarkan pandangan-pandangannya, dan dari tahun 1840 sampai 1844 pekerjaan ini meluas dengan cepat. William Miller memiliki mental yang kuat, disiplin berpikir dan belajar, dan ia menambahkan hikmat surga dengan menghubungkan dirinya kepada sumber hikmat itu. Ia adalah seorang bernilai luhur yang layak mendapat penghargaan dan kepercayaan, di mana integritas tabiat dan kesempurnaan moral dinilai. Dengan mempersatukan keramah tamahan dengan kerendahan hati Kristen dan pengendalian diri, ia menjadi seorang yang menaruh perhatian dan sopan santun kepada semua orang.
siap sedia mendengar pendapat orang-orang lain dan mempertimbangkan argumen-argumen mereka. Tanpa nafsu marah atau emosi yang meluap, ia menguji setiap teori dan ajaran dengan firman Allah dan pertimbangannya yang matang dan pengetahuan Alkitabnya yang menyeluruh menyanggupkannya untuk membuktikan dan menelanjangi kesalahan. Namun, pelaksanaan pekerjaannya bukan tanpa perlawanan berat. Sebagaimana dengan para pembaru terdahulu, kebenaran-kebenaran yang disajikannya tidak diterima dengan baik oleh guru-guru agama. Karena orang-orang ini tidak dapat mempertahankan pendapat mereka dengan Alkitab, mereka terpaksa menggunakan sebutan-sebutan dan ajaran-ajaran manusia dan tradisi para leluhur mereka. Tetapi hanya firman Allah satu-satunya kesaksian yang diterima oleh pengkhotbah-pengkhotbah kebenaran kedatangan Kristus itu. Semboyan mereka adalah Alkitab dan hanya Alkitab. Karena kurangnya argumentasi Alkitab di pihak lawan, maka lawan mereka menggunakan ejekan dan cemoohan. Mereka menggunakan waktu, sarana, dan kecakapan untuk memfitnah mereka yang memandang dengan sukacita kembalinya Tuhan mereka dan yang berusaha menghidupkan kehidupan yang saleh dan yang mengajak orang-orang lain untuk bersedia menyambut kedatangannya. Usaha-usaha keras dilakukan untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari pokok masalah, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Jika seseorang mempelajari nubuatan yang berhubungan kepada kedatangan Kristus dan kesudahan alam, dianggap sebagai dosa dan tindakan yang memalukan. Dengan demikian, pelayanan Injil populer merusak iman dalam firman Allah. Ajaran-ajaran mereka menjadikan orang-orang tidak percaya kepada Allah dan banyak orang berani berjalan menurut hawa nafsu orang-orang tak beriman. Dan kemudian sumber segala kejahatan itu menuduhkan semua keadaan ini kepada orang-orang Advent. Walaupun Miller berhasil menarik begitu banyak pendengar dari kalangan cendekiawan dan orang-orang yang berminat, namun nama Miller jarang disebut oleh pers agama kecuali yang berisi ejekan atau celaan. Orang-orang yang merendahkan dengan ucapan-ucapan hujatan jenaka dalam usahanya mereka memberikan makian kepadanya dan kepada pekerjaannya. Orang sudah berambut putih ini yang sudah meninggalkan rumahnya yang nyaman dan bepergian atas biaya sendiri dari kota ke kota, dari desa ke desa, bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa henti untuk menyampaikan amaran penghakiman yang sudah dekat kepada dunia ini, telah ditolak dengan cemoohan sebagai seorang fanatik, seorang pembohong, seorang bangsat, penipu yang berspekulasi. Ejekan, kepalsuan, dan penghinaan yang dilemparkan kepadanya menimbulkan kemarahan dan protes keras dari pers sekuler. Memperlakukan seseorang yang agung dan yang berakibat menakutkan dengan sewenang-wenang dan secara kotor dinyatakan oleh orang duniawi sebagai bukan saja sekadar lelucon kepada perasaan para pencetus dan pelaksananya, tetapi membuat lelucon terhadap hari penghakiman, mengejek ilahi sendiri dan menghina serta memandang rendah penghakimannya yang mengerikan itu. Penghasut dan semua biang keladi semua kejahatan bukan saja berusaha menangkal pengaruh pekabaran Advent, tetapi membinasakan juru kabar itu sendiri. Miller membuat penerapan kebenaran Alkitab itu secara praktis ke dalam hati para pendengarnya, menegur dosa-dosa mereka dan mencegah rasa berpuas diri mereka, dan kata-katanya yang sederhana dan menusuk menimbulkan rasa permusuhan. Perlawanan yang dinyatakan oleh anggota-anggota jemaat kepada pekabarannya memberanikan hati golongan masyarakat yang lebih rendah untuk bertindak lebih jauh, dan musuh-musuh berkomplot untuk membunuhnya pada waktu ia meninggalkan tempat perkumpulan. Akan tetapi malaikat kudus ada di antara orang banyak, sehingga salah seorang dari mereka dalam rupa manusia memegang tangan hamba Tuhan itu dan menuntunnya ke tempat aman dari khalayak ramai yang marah itu. Pekerjaannya belum selesai dan setan beserta antek-anteknya merasa kecewa sebab maksud mereka tidak tercapai. Walaupun menghadapi banyak perlawanan, perhatian pada pergerakan Advent terus bertambah. Dari puluhan dan ratusan, jumlah para pengikut telah bertumbuh menjadi beberapa ribu. Mereka memasuki berbagai gereja, tetapi setelah beberapa lama roh perlawanan ditunjukkan kepada orang yang bertobat ini. Dan gereja-gereja itu mulai mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang telah menerima pandangan-pandangan Miller.
Tindakan ini menimbulkan respons dari Pena Miller, sehingga dalam sebuah amanat kepada orang-orang Kristen dari semua organisasi gereja, ia mengajak untuk menunjukkan kesalahan ajaran-ajarannya dari Alkitab, kalau ada. Apakah yang kami sudah percayai, katanya, yang tidak diperintahkan oleh firman Allah untuk dipercayai, yang kamu sendiri izinkan sebagai ukuran dan satu-satunya ukuran iman dan perbuatan kita? Apakah yang telah kami lakukan sehingga mengundang celaan keras terhadap kami dari mimbar dan pers dan memberikan alasan bagimu untuk mengucilkan kami, orang-orang Advent, dari gereja-gereja dan persekutuan-persekutuanmu? Jikalau kami salah, mohon tunjukkan kesalahan kami. Tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah bahwa kami salah. Kami sudah mendapat cukup banyak ejekan yang tidak dapat membuktikan kesalahan kami. Hanya firman Allah saja yang dapat mengubah pandangan kami. Kesimpulan kami telah dibuat dengan berhati-hati dan dengan doa, setelah kami melihat bukti-bukti di dalam Alkitab. Dari zaman ke zaman, amaran-amaran yang dikirimkan Allah ke dunia ini oleh perantaraan hamba-hambanya telah diterima dengan ketidakpercayaan. Ketika kejahatan orang-orang sebelum air bah menggerakkan Allah untuk mendatangkan air bah ke dunia ini, pertama-tama ia memberitakan maksudnya kepada mereka agar mereka mempunyai kesempatan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Selama 120 tahun disampaikan ke telinga mereka amaran untuk bertobat, supaya jangan murka Allah dinyatakan dalam kebinasaan mereka. Tetapi pekabaran itu bagaikan cerita dongeng saja kepada mereka, dan mereka tidak mau percaya. Dikeraskan oleh kejahatan mereka, mereka mengolok-ngolok pesuruh Allah, menganggap remeh pekabaran mereka, bahkan menuduh berkata lancang dan semena-mena. Betapa beraninya Nuh berdiri teguh menghadapi semua orang-orang besar dunia. Jikalau pekabaran Nuh benar, mengapa seluruh dunia tidak melihatnya dan mempercayainya? Pernyataan seorang melawan hikmat ribuan orang. Mereka tidak menghargai amaran itu atau mencari perlindungan di dalam bahtera. Para pengolok menunjuk kepada perkara-perkara di alam, kemudian musim yang tidak berubah, ke langit biru yang tidak pernah menurunkan hujan, ke ladang yang hijau yang disegarkan oleh embun malam, dan mereka berseru, bukankah ia mengatakan perumpamaan? Dengan sikap memandang rendah, mereka mengatakan pengkhotbah kebenaran itu sebagai penggemar liar yang terlalu bersemangat. Dan selanjutnya mereka terus mengolok-ngolok, lebih bersemangat dalam jalan-jalannya yang jahat daripada sebelumnya. Tetapi ketidakpercayaan mereka tidak menghalangi peristiwa yang sudah diramalkan sebelumnya. Sudah lama Allah bersabar dengan kejahatan mereka dan memberikan cukup kesempatan untuk pertobatan mereka. Tetapi pada waktu yang ditentukan penghakimannya akan dilaksanakan atas orang-orang yang menolak kemurahannya. Kristus menyatakan bahwa akan ada orang-orang seperti itu yang tidak percaya kepada kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana orang-orang pada zaman Nuh, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak, kata Juru Selamat, pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 39. Bila mana orang-orang yang mengaku umat Allah bersatu dengan dunia ini, hidup sebagaimana orang dunia hidup, dan bersekutu dengan mereka dalam kesenangan dunia yang dilarang. Bila mana kemewahan dunia menjadi kemewahan gereja, bila mana lonceng pernikahan berbunyi dan semua melihat ke masa depan, ke tahun-tahun kemakmuran duniawi. Kemudian tiba-tiba pada waktu kilat memancar dari langit, akan datang akhir dari impian dan pengharapan mereka yang menyesatkan itu. Sebagaimana Allah mengutus hamba-hambanya untuk mengamarkan dunia mengenai air bah yang akan datang, demikianlah ia mengutus juru kabar pilihannya untuk memberitakan dekatnya penghakiman terakhir. Dan sebagaimana orang-orang pada zaman Nuh menertawakan ramalan-ramalan para pendeta kebenaran, demikianlah juga pada zaman Miller banyak bahkan yang mengatakan dirinya umat Allah mencemoohkan kata-kata amaran. Dan mengapa doktrin dan khotbah mengenai kedatangan Kristus kedua kali tidak mendapat sambutan dari gereja-gereja, sementara kepada orang-orang jahat kedatangan Tuhan itu membawa malapetaka dan kehancuran, tetapi bagi orang benar kedatangan Tuhan itu adalah sukacita dan pengharapan. Kebenaran agung ini telah menjadi penghiburan bagi umat Allah yang setia sepanjang zaman. Mengapa hal itu menjadi batu sandungan dan batu penghalang kepada orang-orang yang mengaku Allah?
Tuhan kita sendirilah yang menjanjikan kepada murid-muridnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Juru selamat yang berbelas kasihan itulah yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghibur mereka dengan kepastian bahwa ia akan datang kembali secara pribadi sebagaimana ia pergi ke surga itu, karena ia telah mengantisipasi penderitaan dan kesedihan yang akan dialami pengikut-pengikutnya. Sementara murid-murid itu menatap ke langit dengan sungguh-sungguh untuk melihat kilasan terakhir Dia yang mereka kasihi, perhatian mereka diganggu oleh kata-kata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Kisah 1 ayat 11. Pengharapan mereka disegarkan oleh pekabaran malaikat itu. Murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 52 dan 53. Mereka tidak bersukacita karena Yesus telah dipisahkan dari mereka dan dibiarkan bergumul dengan pencobaan dan penggodaan dunia ini, tetapi oleh karena jaminan kepastian yang diberikan oleh malaikat bahwa Ia akan datang kembali. Pengumuman atau pemberitahuan tentang kedatangan Kristus seharusnya menjadi kabar baik dan kabar kesukaan besar sebagaimana yang pernah dikabarkan malaikat-malaikat kepada para gembala di Betlehem. Mereka yang mengasihi Juru Selamat dengan sungguh-sungguh tidak akan menyambut dengan kesukaan pemberitahuan yang terdapat di dalam firman Tuhan bahwa Ia yang menjadi pusat pengharapan hidup kekal akan datang kembali, bukan untuk dihinakan, dibenci dan ditolak seperti pada waktu kedatangan yang pertama, tetapi dengan kuasa dan kemuliaan untuk menebus umatnya. Hanya mereka yang tidak mengasihi Yesus Juru Selamat saja yang ingin supaya Ia jangan datang. Tidak ada lagi bukti yang lebih meyakinkan bahwa gereja telah memisahkan diri dari Allah daripada permusuhan dan gangguan yang ditimbulkan oleh pekabaran yang dikirim dari surga ini. Mereka yang menerima doktrin kedatangan Kristus telah digerakkan kepada pertobatan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Banyak yang telah lama ragu-ragu antara Kristus dan dunia ini. Sekarang mereka merasa sudah waktunya mengambil suatu pendirian yang tegas. Perkara-perkara kekal yang diberikan kepada mereka adalah realitas yang tidak biasa. Surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka merasa bersalah di hadapan Allah. Orang-orang Kristen didorong menghidupkan kehidupan kerohanian yang baru. Mereka dibuat merasakan bahwa waktunya sudah singkat sehingga apa yang mereka harus lakukan kepada sesama manusia harus dilakukan dengan segera. Dunia mundur. Kekekalan tampaknya terbuka di hadapan mereka dan jiwa dengan segala yang berkaitan dengan kebahagiaan dan laknat kekal dirasakan mengatasi setiap perkara-perkara sementara atau fana. Roh Allah turun ke atas mereka dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengajak saudara-saudara mereka. Demikian juga orang-orang berdosa supaya bersedia kepada hari Allah itu. Kesaksian diam-diam kehidupan mereka setiap hari merupakan teguran yang terus-menerus kepada anggota-anggota gereja yang sungguh-sungguh maupun yang tidak sungguh-sungguh. Mereka ini tidak mau diganggu oleh usaha-usaha mencari kepelesiran, usaha-usaha mencari uang dan ambisi mendapatkan kehormatan dunia. Oleh karena itu permusuhan dan perlawanan bangkit melawan iman Advent dan mereka yang menyiarkannya. Oleh karena argumentasi mengenai masa nubuatan kelihatannya tidak tergoyahkan, maka para penentang berusaha untuk menghalangi dan menghentikan penelitian masalah itu dengan mengajarkan bahwa nubuatan-nubuatan itu dimeteraikan. Dengan demikian Protestan mengikuti langkah-langkah pengikut Roma, sementara gereja kepausan melarang memberikan Alkitab kepada orang. Banyak gereja-gereja Protestan menyatakan bahwa bagian penting dari firman kudus itu dan bagian yang nyata kebenaran secara khusus yang sesuai dengan zaman kita tidak bisa dimengerti. Para pendeta dan orang awam menyatakan bahwa nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu adalah misteri yang tidak bisa dipahami, tetapi Kristus mengarahkan murid-muridnya kepada kata-kata Nabi Daniel mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada zaman mereka dan berkata,
para pembaca haruslah memperhatikannya. Matius 24 ayat 15. Dan pernyataan yang mengatakan bahwa wahyu adalah suatu misteri tidak bisa dimengerti, bertentangan dengan amanat judul buku itu sendiri. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 1-3. Kata Nabi itu, berbahagialah ia yang membacakan karena ada yang tidak mau membaca. Berkat itu bukan bagi mereka. Dan mereka yang mendengarkan karena juga ada sebagian orang yang menolak mendengarkan mengenai nubuatan-nubuatan. Sehingga berkat itu bukan bagi golongan manusia seperti itu. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Banyak yang menolak amaran-amaran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam buku Wahyu. Tak seorang pun dari orang-orang ini yang berhak menuntut berkat-berkat yang dijanjikan itu. Semua orang yang menghina pokok-pokok nubuatan dan mengejek lambang-lambang yang diberikan di sini dengan hikmat. Semua yang menolak membarui kehidupan mereka dan menyediakan diri bagi kedatangan Anak Manusia tidak akan diberkati. Dengan memandang kepada kesaksian ilham, begitu beraninya orang mengajarkan bahwa buku Wahyu itu adalah misteri dan berada di luar jangkauan pengertian manusia. Itu adalah misteri yang dinyatakan sebuah buku yang dibukakan. Pelajaran buku Wahyu akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan Nabi Daniel, dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini. Kepada Yohanes telah dibukakan pemandangan mengenai peristiwa-peristiwa yang menggetarkan dan mengharukan dalam pengalaman gereja, melihat kedudukan, bahaya, pertentangan, dan kelepasan akhir dari umat-umat Allah. Ia mencatat pekabaran terakhir yang mematangkan tuaian dunia, baik sebagai berkas-berkas bagi lumbung surga maupun sebagai berkas-berkas kayu bakar bagi api kehancuran. Pokok-pokok masalah yang sangat penting telah dinyatakan kepadanya, terutama bagi gereja yang terakhir, agar mereka yang harus berbalik dari kesalahan kepada kebenaran boleh diberitahu mengenai mara bahaya dan pertentangan-pertentangan yang di hadapan mereka. Tak seorang pun perlu tinggal di dalam kegelapan dalam hubungannya dengan apa yang ada ke dalam dunia ini. Kalau begitu, mengapa kebodohan tentang Alkitab begitu merajalela dan meluas? Mengapa manusia pada umumnya enggan menyelidiki ajaran-ajaran Alkitab? Itu adalah akibat dari usaha penguasa kegelapan yang telah lama dipelajarinya untuk menutupi dari manusia itu hal-hal yang membukakan penipuannya. Untuk alasan inilah Kristus, pewahyu itu, yang melihat terlebih dahulu peperangan melawan orang yang mempelajari buku Wahyu, mengumumkan berkat bagi semua orang yang membacakan, mendengarkan, dan melakukan perkataan nubuat itu. Demikianlah bacaan bab 18 Pembaru Amerika bagian yang terakhir.